تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Waqi' an Hisham bin Urwa an abihi anna Umar bin Al-Khattab amara Ubay bin Ka'ab an yusalli bir rijal fi syahri Ramadan. Dan ini sanadnya masyaallah ya. Bagus di sini sampai Urwa. Hanya saja Urwa terkait dengan beliau meriwayatkan dari Umar ya. Ini hikayat. Itu enggak ada masalah, sudah ada pendukung dari riwayat yang lain. Kata beliau, qala haddatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Muhammad bin Yusuf al-A'raj an As-Sa'ib bin Yazid annahu qala amara Umar. As-Sa'ib bin Yazid ini tabi'in. Ya, apakah dia mendengar dari Umar bin Khattab? Seingat saya ada pembahasan di situ ya, tapi ini tidak ada masalah karena ini ada dukungannya dari riwayat yang lain. Kata beliau, amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dariyah. Jadi ada dua imamnya, Ubay bin Ka'ab dan Tamim siapa? Ad-Dari. Ini juga ahli qiraah masyaallah. Ayyakuma linnas bi 11 rakaah. Supaya mengimami manusia 11 rakaat. Maka ada al-qari yaqra al-mi'atain. Maka ada satu yang membaca 200 ayat dari dua imam. Jadi imamnya dua. Dan ini dasar ya tentang bolehnya dalam sebuah sholat tarawih imamnya ada berapa? Lebih dari satu, dua atau lebih boleh, nggak ada masalah, nggak dilarang. Iya. Karena itu kita lihat di Masjid Mekah Medina imamnya lebih dari satu. Itu memang sudah terjadi dari masa Umar, itu sudah terjadi. Itu dibolehkan. Dan ada satu yang membaca 200 ayat. Ya. Ini tentunya ayat yang tidak panjang, tidak apa? Pendek, ukurannya begitu ya. Kalau ayatnya pendek ya 200 ayat itu sekitar setengah juz. Tapi kalau ayatnya panjang 200 ayat itu seperti surah Al-Baqarah. Ya. Jelas ya, hampir 2 juz begitu, 1 juz setengah lah. Nah, itu 1 rakaat itu. Ya, kita sholat 1 juz tiap malam saja sudah banyak yang teriak panjang. Baik, dan ini perlu dipahami ya. Jadi Nabi itu sholatnya 11 rakaat, tapi sholat Nabi panjang. Jadi memang kalau sholatnya 11 rakaat, konsekuensinya imamnya baca panjang. Kalau mau imamnya baca pendek, perbanyak rakaatnya. Lebih dari 11. Nah, itu yang ditakrir oleh para ulama. Makanya Imam Malik itu berkata sholat tarawih itu 36 rakaat. Ada ulama yang berkata 20 rakaat. Ada yang mengatakan 22 rakaat. Jelas ya? Itu semuanya terkait dengan masalah kondisinya. Tidak ada hukum tetap di situ. Tapi kalau ingin petunjuk Nabi, beliau sholat 11 rakaat, ikuti bagaimana sifat sholatnya. Panjangnya, ya panjangkan juga bacaan. Baik, itu yang paling sempurnanya. Yang paling sempurnanya seperti itu. Tapi kalau ada yang sholat 11 rakaat pendek-pendek ya enggak apa-apa. Daripada anda sholat sama sekali. Ya kan? Tapi jangan sholat kilat ya. Kayak pembalap motor saja. Ya 3 menit sudah selesai. Dan yang paling kacau ini televisi-televisi. Dia siarkan sholatnya orang-orang yang seperti itu. Itu enggak boleh, haram itu. Itu kemungkaran, menyebarkan kemungkaran namanya. Itu orang-orang batal sholatnya, tidak syah. Iya. Sholat saja dicuri seperti itu. Enggak benar itu ya. Karena masalahnya berita ya. Kalau berita enggak aneh-aneh kan orang enggak tertarik melihat. Yang repot ini yang pegang WA ini. Pergi lagi dia teruskan kepada yang lain untuk ketawa-ketawa. Nah, itu tidak boleh seperti itu kemungkaran, jangan dianggap biasa. Kita bantu orang untuk apa? Melariskan hal yang mungkar tanpa kita sadari. Iya, semoga Allah memberi hidayah ya kepada saudara-saudara kita yang seperti itu. Diberi kehusyukan di dalam sholatnya supaya sholatnya diterima. Baik, dikatakan fakanal qari yaqra'ul mi'atain hatta kunna na'tamidu 'alal ashah. Ada yang qari membaca 200 ayat sampai kami bersandar di atas tongkat. Mintulil qiyam, saking panjangnya berdiri. Jadi kalau memang nggak bisa ini bawa tongkat ya sandar aja di atas tongkat supaya santai. Bisa kuat gitu kan. Tapi kalau tidak kuat duduk saja, kenapa? Nggak ada masalah. Kalau tidak kuat, ya. Kalau tidak kuat.
Nah, baik. Min tulil qiyam. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan kami tidak selesai dari sholat kecuali sudah dekat sholat subuh. Sudah dekat sholat subuh.